Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di perkuliahan P3IP, ya, praktikum pengenalan peralatan dan proses pengolahan di industri pangan. Ya, materi kali ini adalah pendinginan dan pembekuan. Ya, jadi kemarin Anda kuliah sudah mengamati tentang namanya refrigerator, namanya kulkas, namanya indirect freeze, direct freeze, ya segala macam ya, ada chilling injury dan segala macam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peralatan itu semuanya, jelas ya, mengenai peralatan dan juga mengetahui siklus proses pendinginan ya. Dan nanti ada beberapa pekerjaan yang Anda bisa kerjakan di rumah. Nah, ini menarik sekali kenapa? Karena Anda bisa bekerja di rumah dan terus kemudian Anda bisa mengamati dengan detail apa yang dikerjakan tanpa terburu-buru waktu praktikum habis lah, terus kemudian belum makan lah, kan bisa dikerjakan dengan santai. Ya, oke, kita tahu siklus pendinginan ada 4, ya kemarin sudah diterangkan oleh Bu Ai, ya. Terus kemudian komponen utama juga ada kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan juga ada evaporator. Ya, yang jelas evaporator itu yang nempel di mana? Yang nempel di bagian dalam dari si kulkas ataupun freezer Anda. Ya, ada kayak garis-garis gitu, kayak ada tabung-tabung kecil-kecil di papannya itu, nah itu adalah yang namanya evaporator, ya. Nah, praktikum ini nanti akan ada 5 materi, ya. Yang satu adalah pengamatan alat, ya. Saya berdoa mudah-mudahan di rumah Anda ada kulkas, ya, ada freezer, ya. Jikalau misalnya di rumah ternyata tidak ada, terus kemudian apa namanya, atau mungkin lagi sedang tidak bagus kondisinya atau segala macam, enggak apa-apa Nak, enggak usah berkecil hati ya. Jadi nanti mohon untuk yang ada di rumah peralatannya lengkap, kita bisa sharing data hasilnya. Jadi dalam prinsip orang mencari ilmu adalah ketika kita memberikan ilmu ke teman yang lain atau ke orang lain siapapun itu, tidak harus Anda ke teman Anda, bisa jadi saya juga mendapat ilmu dari Anda, itu mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ilmumu. Itu prinsip yang pertama ketika kita melakukan apa namanya sekolah atau belajar tolabul ilmi dan segala macam. Ya, oke. Nah, yang pertama adalah pengamatan alat, ya, identifikasi alat pendingin sekitar Anda. Anda pasti punya yang punya refrigerator, Anda lihat di belakangnya, Pak nggak kelihatan Pak, oh evaporatornya Pak. Hi masa ada di bagian dalam ya. Evaporator kelihatan, ya mungkin ada kompresornya mungkin nggak kelihatan, terus kemudian ada apa namanya, ada kondensornya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya begitu, untuk meningkatkan pengetahuan Anda bisa searching aja ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kelihatan Anda foto dimasukin di laporannya, laporan seperti biasa juga bisa ya. Oke. Terus kemudian yang kedua ya, atau mungkin Anda nggak punya kulkas atau nggak punya freezer misalnya ya, tapi punyanya AC, sama prinsipnya ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah percobaan penggunaan refrigerator dan freezer. Artinya apa di sini? Ini kita bagi paling basic. Artinya apa? Kita harus tahu benar bahwa di freezer dan di refrigerator itu seperti apa sih? Apa yang terjadi di dalamnya? Ya. Nah, ini caranya gimana? Ya. Anda nanti siapkan 2 buah gelas yang identik. Artinya apa? Ya, mungkin modelnya sama, volumenya sama. Pak, saya punyanya cangkir. Boleh. Pak, saya nggak punya gelas kaca, nggak punya gelas begitu, punya gelas plastik, Pak. Boleh. Pak, saya mau beli apa namanya aqua gelas yang 500-an. Boleh. Ya, jadi itu nanti satu Anda masukin freezer, satu Anda masukin ke dalam refrigerator. Nah, Anda masukin situ. Mungkin kalau Anda pakai apa namanya, pakai minuman gelas, ya boleh aja masukin refrigerator. Ya, terus kemudian itu ya. Terus kemudian nanti Anda amati selang 30 menit sampai Anda mendapatkan ada suatu perbedaan. Ya, jadi misalnya di freezer, oh ternyata sudah mulai ada apa namanya kristal-kristal esnya. Nah, itu kamu catat aja. Amati apa yang ada di sana, ya. Artinya apa? Anda ini ya apa namanya? Cobalah mengembangkan yang namanya sense, kepekaan. Ya, ingin tahu, rasa ingin tahu.
Ya Anda aja kepo sama K-pop kan, masa sama materi kuliahnya nggak kepo kan, seperti itu. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah buat larutan gula, ya. Nggak harus 100 mili, ya. Yang penting apa? Prinsipnya satu. Dalam prinsip suatu penelitian atau percobaan itu harus sama, ya. Jadi kalau volumenya 100 mili boleh. Pak nggak punya gelas ukur ya makanya nggak usah diukur. Yang penting gelasnya sama, ya. Atau mungkin Anda mau pakai aqua gelas yang gopean ya nggak apa-apa. Aqua gelas yang gopean, ya Anda pakai di situ, ya dikurangin airnya dikit gitu bisa, ya gopean ya 2000 dapat 4 ya. Nah terus kemudian untuk yang ketiga ini ya volumenya semua harus sama, wadahnya juga sama juga usahakan ya, seperti itu. Terus kemudian Anda buat yang satu gelas dia konsentrasinya 0 berarti nggak usah ditambahin apa-apa. Yang kedua 20, 40 dan 60%. Pak nggak punya timbangan, udah nggak usah ribet. Punya sendok enggak? Pak, aku makannya pakai tangan, Pak. Nggak pernah punya sendok, nggak punya garpu, Pak. Karena saya mau sunah. Loh, ya udah. Gimana cara kamu bisa menentukan 20, 40, dan 60? Pokoknya gitu caranya, ya. Pak, saya nggak punya gula, ya udah pakai garam. Tuh, kan saya mah enak. Nggak punya garam, Pak, terus punyamu apa? Weh, sebutin apalah. Gula merah, Pak, boleh. Nah, kan aman ya. Jadi udah nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin susah. Yang penting apa? Kita harus tahu prinsip kerjanya. Jadi core of the core-nya dari praktikum ini apa? Itu yang harus kita tahu. Ya, gitu. Jadi misalnya kalau 20, ya, kalau 20 berarti 1 sendok teh, 40 2 sendok teh, 60 3 sendok teh. Pak kan nggak sama Pak, diusahakan sama. Ya artinya gimana? 1 sendok teh segini, 2 sendok teh segini, 3 sendok teh segini. Terus kemudian Anda simpan di freezer. Ya atau Anda mau pakai garam boleh. Yang penting nanti keterangannya jelas Anda menggunakan apa. Ya, Anda simpan di freezer amati setiap jam. Pak itu cuma 2 jam ya Pak? Ya enggak lah, ya itu sampai nanti dia beku. Artinya nanti waktu pembukuannya dicatat berapa lama, siapa yang paling lama, ya segala macam. Memang fungsinya buat apa Pak? Fungsinya adalah kalau nanti kamu bikin minuman, ya bikin minuman yang ada gulanya, itu sama enggak dengan yang enggak ada gulanya dalam waktu untuk mendinginkan. Ini penting bagi Anda nanti ketika Anda punya industri beverage misalnya, ya seperti itu ya. Sampai sini nanti Anda cek faktor apa yang mempengaruhi. Kalau kalian masih ingat Kimdas, itu ada di Kimdas. Ya, ada materinya. Saya ingat banget itu ya. Oke, terus kemudian yang keempat adalah percobaan tahu. Pak, tahu sore nggak ada, Pak, ada yang bisa pagi. Ya udah, kan dikumpulinnya minggu depan. Mungkin kalau Anda nanti bisa hari Senin atau bisa hari Selasa, ya, karena kan dikumpulinnya hari Jumat. Nanti bisa konsultasi sama dosennya, oke? Atau yang Kamis, seperti Kamis itu nanti bisa konsultasi dengan saya hari Senin. Nah, yang keempat adalah tahu. Ya, tahu itu butuh cuma 2 tahu aja nak. Paling 2 tahu juga 1.000. Ya 2.000 lah, atau 3.000 lah ya. Murah ya dibandingin kamu beli pulsa ya seminggu 50.000 ya. Oke, jadi Anda punya tahu, masukin refrigerator dan ada yang masih di luar. Artinya apa? Sebagai kontrol. Ya, jadi tahu masukin refrigerator, ada yang di luar. Nanti setelah ada keras strukturnya, terus kemudian dibandingkan antara yang di towing, antara yang di refrigerator dengan ada yang di mana di freezer ya. Nanti Anda bandingkan. Nah, terus kemudian yang di freezer ya dibagi menjadi diiris lagi melintang ketika dia sudah apa? Sudah membeku semuanya. Ya, diiris melintang terus kemudian ada kristal esnya nggak di dalam. Besar-besar apa kecil-kecil, pokoknya Anda tulis kristal es seperti apa. Sehingga Pak Anda nanti jelas, oh kalau dimasukin sini seperti itu. Setelah itu di towing dan dibandingin dengan yang masih yang tidak membeku ya. Terus kemudian dicek teksturnya seperti apa, berubah atau enggak, ganti atau enggak, terus segala macam ya. Pokoknya ini mengasah sense kalian ya dalam melakukan suatu percobaan. Artinya apa? Kalau Anda yang teliti, berarti Anda memang orangnya teliti. Gitu ya. Oke, itu nomor 4.
Yang nomor 5 adalah beli es krim. Pak, mahal Pak. Ya kamu belinya Magnum 2 biji, ya iyalah. Mahal. Apalagi beli Vendetta atau Veneta itu, ya lebih mahal pasti ya. Beli aja yang murah. Yang cup itu kalau di Bogor 4.000. Pak, di tempat saya mahal Pak 50.000, nggak usah beli. Nanti datanya minta ke teman yang lain aja. Loh kan gampang ya. Ya. Tapi temennya ya kalau yang misalnya temennya masih harga standar ya beli aja ya. Oke, oke. Saran saya beli es krimnya adalah es krim yang pakai cup seperti ini dan yang ada emulsifiernya. Artinya apa? Jangan pakai seperti modelnya, maaf saya sebutin mereknya Pico. Dia tidak ada emulsifiernya, dia cuma ada air dan es. Sorry, air dan gula saja dimasukin dalam freezer. Nanti tidak kelihatan antara yang di freezer hanya di freezer saja atau ada yang dilelehkan dulu. Ya. Nah, fungsi di sini adalah agar kalian tahu bahwa namanya air blast freezing atau pembekuan cepat itu ada pengaruhnya. Kalau kita punya es krim itu diaduk gitu ya. Sorry, apa namanya dibuat di pabrik itu pasti kan kalau kita makan dia lembut ya. Tapi kalau mungkin sampai rumah udah mencair ya, terus kemudian kita makan rada-rada gimana gitu ya. Nah, itu nanti Anda amati perbedaannya. Nah, perbedaan itulah yang menyebabkan nanti kita pentingnya yang namanya air blast freezing. Ya, gitu. Jadi yang menyebabkan dia misalnya pisah ininya apa namanya? Pisah airnya memisah dari emulsifiernya misalnya ya. Oke, sehingga apa? Ada rasa berbeda. Nah, itu yang kamu amati. Rasa berbeda dari es dan segala macam itu yang kamu amati. Ayo coba kita sama-sama mengembangkan kemampuan kita agar supaya apa? Agar supaya kita bisa lebih maju. Ya. Oke, ya. Nanti silakan ya datanya nanti dikumpulkan di PJ. Harinya ditentukan oleh PJ ya. Jangan terlalu mepet. Artinya kalau misalnya Kamis ya Senin, kalau Jumat misalnya hari Selasa boleh-boleh aja ya. Terus kemudian tadi banyak bertanya adalah ada yang bertanya bahwa Pak kulkasnya tidak kadang-kadang apa tidak panas tidak dingin gitu ya. Ya udah itu pokoknya dicoba dulu aja apapun hasilnya itu adalah usaha dari kamu ya seperti itu. Terus nggak usah juga Pak kulkas saya rusak Pak pinjam ke tetangga nggak boleh, nggak usah pinjam ke tetangga udah nggak usah nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Ini kan bagi mereka yang bisa apa namanya yang bisa mengerjakan ya bisa lihat dengan jelas. Kalau yang nggak bisa mohon bagi teman-temannya yang bisa dikasih datanya, dikasih juga ilmu pengetahuannya. Tadi prinsipnya kalau Anda membagikan ilmu besok-besok pasti ilmumu akan ditambah. Itu udah pasti itu, nggak usah disangka lagi. Ya, terus kemudian Pak, saya pernah Pak beli es krim terus kemudian mencair, saya masukin ke kulkas di rumah. Kok malah tambah nggak beku ya Pak ya? Coba nanti settingnya itu jangan setting normal. Untuk setengah hari misalnya untuk 6 jam, Anda kasih setting full misalnya. Misal ya artinya agar rendut. Atau mungkin es krimnya ditempelin di bagian evaporatornya. Tahu kan bagian evaporator sebelah mana? Nah ditaruh di situ sehingga nanti masuk yang namanya indirect freezing. Oke? Nah seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Jangan lupa dikerjakan juga tugas-tugas yang ada di sini. Ya, ada chilling injury, ada terus kemudian ini semuanya ya. Oke, silakan Anda masukkan ke dalam apa? Ke dalam laporan Anda. Ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.